Dalam Kisah Para Rasul pasal 8, kalau tidak salah pulang saudara baca di sana. Ada Simon, tukang sihir. Bertobat, lihat pelayanan Filipus. Waduh, Filipus dipakai Tuhan. Lalu dia memberi diri dibaptis. Lalu Petrus dan Yohanes datang di Samaria, pelayanan Roh Kudus bekerja. Lalu kemudian dia juga mau dapat Roh Kudus, dia mau beli pakai uang. Petrus, saya lihat lu punya hati ini bengkok. Hati ini memang susah dapat dipercaya, Bapak Ibu. Makanya nanti kalau kita lihat ayat 3 ini, pelajarannya sangat penting. Jadi ini saling berkaitan bolak-balik. Syukur kepada Allah, jaga hati. Allah yang memurnikan hati, tapi di sisi lain kita juga harus jaga kemurnian hati. Karena tadi Kisah 24 ayat 16 itu jelas Paulus bilang, aku berusaha senantiasa. Tapi anak Tuhan yang baik begitu, sudah berusaha mati-matian, tapi dia bilang tetap Allah. Bukan hanya jaga hati, segala hal. Salomo itu bangun bait Allah, bangun istana. Salomo bilang, kalau bukan Tuhan yang bangun, sia-sia usaha kami. Artinya kami usaha, tapi kalau Tuhan tidak terlibat, nol kabuak. Bukan cuma hati, apa saja, mau bisnis, mau pelayanan, semua tergantung Tuhan. Amin, dikasih Tuhan. Selain kemurnian hati, Paulus bilang begini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Maksudnya adalah Paulus tidak bawa ajaran baru. Walaupun ajaran nenek moyang ini waktu zaman Paulus, bahkan zaman Yesus, itu sudah dibengkokkan begitu rupa. Jadi orang-orang yang harusnya awal dituntun oleh ajaran nenek moyang yang murni, jadi kacau balau, saudara-saudara. Ya, jadi kacau balau sekali. Di zaman Yesus, Yesus datang ajar kebenaran, tapi mereka lebih pegang bagian-bagian yang sudah diubah oleh para ahli Taurat, orang-orang yang hatinya busuk itu. Sehingga mereka kemudian menuduh Sang Kudus, Sang Kebenaran sebagai penyesat. Maka seterusnya pengikut-pengikut Tuhan Yesus sampai hari ini masih dapat tuduhan yang sama. Jadi hal kedua yang Paulus syukuri adalah bahwa saya masih tetap dalam ajaran yang benar. Ya, bahwa kita bersyukur kalau sampai hari ini Bapak Ibu, kita masih dapat ajaran yang benar. Karena penyesat begitu banyak. Penyesat sudah pergi ke seluruh dunia, Alkitab bilang. Jadi penyesatan itu gila-gilaan. Tahun berapa tuh? Buku traktat paling laku di dunia itu buku Saksi Yehova. Paling laris di dunia. Itu seberapa banyak orang yang baca. Saksi Yehova punya multiplikasi. Ya, dia punya traktat, dia punya buku. Ngeri, orang dia kasih gratis. Mereka punya banyak duit untuk cetak. Lalu dalam buku itu diajar Allah Tritunggal sesat. Diajar Yesus itu Allah kecil. Di atas nabi, di bawah Allah. Dia dibilang bahwa dia adalah penghulu malaikat Mikael. Macam-macam, tapi Anda lihat bukunya laris manis, terlaku. Buku-buku kebenaran kurang laku. Bahkan gereja yang tidak tonjolkan kebenaran itu lebih cepat rame. Percaya deh. Lebih rame, orang lebih berminat ke sana. Dan Paulus sudah nubuatkan itu di bagian yang lalu. Kita sering bahas itu. Paulus bilang, akan datang waktunya orang tidak bisa dengar lagi ajaran sehat. Orang lebih suka dengar dongeng. Peminat dongeng jauh lebih banyak. Mungkin bisa 1000 berbanding 10 dari peminat kebenaran. Makanya kalau kita semua masih dapat ajaran benar, doktrin benar, teguran-teguran yang pas, aduh, harus bersyukur kepada Allah. Amin. Kita bukan syukur hanya tunggu sembuh dari sakit. Kita bukan syukur hanya pas gaji naik. Kita bukan syukur pas ya dapat jodoh lalu dapat anak lalu itu juga perlu. Tapi ada syukur-syukur yang begini kadang-kadang orang lupa. Paulus bersyukur untuk hal-hal seperti itu.
Lalu apalagi yang Paulus syukuri, saudara-saudara? Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Saya waktu belajar ini, saya waduh puji Tuhan ya. Selama ini kalau kita berdoa dan Allah ingatkan seseorang kita sebut dalam doa, itu harus disyukuri. Tuhan yang kasih ingat tuh. Tuhan yang kasih ingat. Bisa sebutin satu pun nama, bisa sebut keluarga ini, bisa sebut kawan ini. Bahkan Allah yang maha murah itu bisa taruh di dalam pikiran dan hati kita saat kita berdoa. Dia kasih ingat siapa? Orang-orang yang melukai kita. Orang-orang yang menyakiti kita, orang yang gosip kita. Tapi Allah taruh namanya di hati kita saat kita saat teduh. Saat kita berdoa, Allah mau kasih ingat. Omong dia pun nama. Sebut dia pun nama. Apalagi yang mengasihi kita. Apalagi yang tulus melayani, mendukung kita. Saya tambah kuat, saudara-saudara. Oh, tambah mengerti, tambah kuat. Tiap kali kalau berdoa lalu Allah titip sapa, langsung sebut, langsung sebut, langsung sebut. Bersyukur. Allah percayakan mendoakan orang itu. Orang kalau semakin dekat dengan Tuhan, hal begini dia syukuri luar biasa. Apalagi ya seperti yang saya bilang tadi, orang-orang yang menyakiti kita. Wah itu berat. Tapi apa yang berat kalau Tuhan bekerja? Apa yang berat kalau kita memahami ini? Apa yang berat kalau kita belajar bersyukur untuk hal-hal seperti ini? Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Jadi kalau jemaat berdoa lalu ingat kami, atau kami berdoa ingat jemaat, Tuhan yang taruh di pikiran kita. Amin, kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bila perlu ngomong, Tuhan terima kasih. Tuhan suka kasih ingat hamba, doakan yang satu. Doakan saudaraku, temanku, sahabatku, dan lain sebagainya. Dan doanya bagaimana? Paulus bilang, siang maupun malam. Paulus nih, saudara sudah baca toh? Dia bilang kalau urusan pelayanan, aduh dia terlalu sibuk. Sibuk sekali. Bahkan dia bilang hari-hari urusanku hanya urus jemaat saja. Ya, kalau saudara lihat itu rentetan, saya tidak perlu baca lagi. Dari 2 Korintus 11 ayat 23 terus semua masalah penderitaan itu. Karam kapal, ya berpuasa, telanjang, musuh dari dalam, musuh dari luar, saudara asli, saudara palsu, musuh di padang, di kota, aduh segala macam. Paulus alami. Paulus yang dialami itu untuk apa? Di ayat 28, Rasul Paulus bilang begini dari 2 Korintus 11. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Sibuk sekali. Dan Anda tahu dari sejumlah kesibukannya, kesibukan apa yang menonjol dari Paulus? Kesibukan berdoa. Makanya ketika dia bilang sama Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayat 3, aku ingat kamu dalam permohonanku siang dan malam. Itu artinya salah satu kesibukan hamba Tuhan, salah satu kesibukan orang Kristen, sibuk berdoa. Berdoa itu adalah salah satu kesibukan yang harus menjadi gaya hidup kita. Amin, kekasih Tuhan. Saudara kalau tidak sibuk apa-apa, lebih sibuk berdoa. Anda biasakan berdoa, Tuhan akan latih Anda untuk Anda mulai bosan dengan hal-hal yang saudara tahu ini tidak ada hubungan dengan kekekalan. Lain hal kalau Anda kerja itu Tuhan juga ajar, tidak kerja jangan makan. Tapi kalau yang tidak ada ujung pohon apa, saya yakin Allah akan melatih Anda. Aduh, masuk berdoa aja ngapain, tanganga di sini tidak jelas. Ngapain bahas ini yang tidak ada guna gana, tidak ada untung. Apalagi bahas orang punama, apalagi bahas sesuatu yang tanpa disadari menjadi sampah-sampah secara rohani yang merusak damai sejahtera kita, merusak sukacita kita, merusak ketulusan kita. Mendingan berdoa.